Ini rentan sobek, teman-teman. Tipis. Nah, ini. Bisa melihat-melihat. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Mas Eko. Nah, kali ini kita bukan untuk mereview produk kita, tapi kali ini kita akan mengedukasi teman-teman tentang kualitas dari mesin chopper, kemudian juga bentuk, kualitas pengerjaan, ketebalan material, kayak gitu. Jadi ini hanya edukasi ya. Mesin chopper yang sama-sama tanpa mesin itu di harga 2 jutaan. Nanti teman-teman bisa lihat kualitasnya bagaimana. Jadi teman-teman nanti suatu saat mau beli mesin chopper itu bukan tergiur, oh ini harganya murah nih 2 juta. Oh di sana harganya 2.500.000. Nah, sebenarnya harga-harga itu ada rupa teman-teman. Jadi ini kita akan bandingkan face to face, apple to apple. Jadi perbedaan antara mesin yang dengan range harga yang hampir sama, ya sebenarnya beda sih, cuma 2 jutaan. Jadi kira-kira dengan selisih angka sekian, nominal harga sekian, teman-teman lebih masuk atau worth it yang mana sih kayak gitu. Ini hanya edukasi untuk teman-teman. Nah, di samping kiri saya ini adalah mesin chopper produksi kita. Kemudian yang ini adalah produksi tidak tahu. Jadi konsumen kemarin beli Mas, tolong ini dijualkan, aku tak beli mesin chopper sampai ya udah sampai sekarang nggak laku-laku. Ini paling dikilokan teman-teman. Oke, perbedaan pertama adalah di tampilan. Tampilannya seperti ini. Kita tampilannya lebih modern, lebih minimalis, lebih sederhana, tapi kekinian. Terutama di bagian corong gilingnya ini, kita buat samping ke atas tujuannya agar tidak mabul-mabul teman-teman. Berbeda dengan media yang di atas seperti ini, ketika kita giling bahan kering berupa janggel, jagung, maka hamburan atau letupan, kok letupan ya, pokoknya hamburan kayak gitu aja, dia akan lebih banyak. Istilahnya bahasa Jawa ini mabul-mabul teman-teman. Kemudian secara tampilan kan juga bagus. Mungkin darahnya aku ngelem produkku dewi teman-teman. Nah ini, teman-teman nilai sendiri tampilannya seperti ini. Roda kita sudah dilengkapi dengan roda troli, ini belum. Tempat kita sudah ada gagangnya. Kemudian di tempat kita untuk dudukan mesin bensinnya bisa digeser-geser. Nah ini fix. Dan yang paling penting itu adalah di material. Materialnya di tempat kita ini pakai 2 mili kombinasi 18. Ini kita buktikan dengan alat ini, teman-teman. Jadi kita akan tes ini. Nah, ini juga. Nah, teman-teman dengarkan ini. Dengarkan ini. Nah, suaranya lebih mantap yang ini kan dibandingkan ini. Walaupun harganya terpaut sedikit. Ini juga. Nah, sekarang yang bagian ini, teman-teman. Ini rada tebal sedikit, tapi masih tebal itu, teman-teman. Dibandingkan ini. Dia yang rada tebal di sini, bagian sininya tipis banget. Nah, ini juga. Nah, ini besi yang bagus. Besi yang bagus itu, yang rada tebal, teman-teman gini-gini kan dia nggak meleot. Berbeda dengan bahan yang tipis, teman-teman coba lihat di sini. Ini, teman-teman. Nah, nih. Ini rentan sobek, teman-teman. Tipis. Nah, ini. Bisa meleot-meleot. Nah, ini. Kemudian kita akan lihat dari sisi pengelasan. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Ini dia sangat tajam sekali. Tajam ini mungkin hanya dicetek-cetek teman-teman, kelasnya tidak dibul. Jadi ini rentan banget untuk sobek. Berbeda dengan tempat kita. Teman-teman silakan lihat ini. Ini jendolan ini bukan dempul teman-teman, tapi ini adalah las. Jadi tebel. Jadi sampai sini juga. Nah bagian dalam sini enggak ya. Nah bagian dalam enggak, ini hanya di tek-tek-tek karena memang tidak terlalu anu. Bagian sininya juga, nah ini. Ini enggak sampai full ya. Kalau full nanti dia meleot teman-teman. Ini pun sudah kencang banget. Dan di bagian lubang rumput, teman-teman lihat ini. Di tempat kita ada yang namanya pelipit, bukan pelipit sih, ini adalah beton. Tujuannya kalau kita masukin rumput, nyentuh kayak gini, ini tidak akan tajam. Berbeda dengan ini, teman-teman. Nah, kalau nggak dikasih kayak gini, ini rentan sekali untuk melukai tangan, teman-teman. Apalagi meleot-meleot kayak gini. Nah, ini ya, ini perbedaan itu. Corongnya juga beda. Nah, ini corongnya di sini. Sekarang kita akan lihat ketebalan bahan. Nah, ini alat untuk mainnya dia mili, teman-teman. Sekarang kita lihat di sini dulu.
bahan ini sama, kita sudah melakukan pengukuran tadi, kita akan buktikan dulu. Bentar. Nah ini kelihatan nggak kamera? Ini adalah 0,8. 0,8 teman-teman. 0,8 kelihatan enggak? Terus di tempat kita ini 1 mili 1,8 kombinasi 2 mili. Yang 1,8 itu biasanya di aksesoris. Nah, ini kita lihat. Bentar, teman-teman. Kita paskan dulu. Kok lihatnya susah ya? Sini gue. Biar gampang lihatnya. Ini kelihatan enggak? Ini 1,9. 1,9 itu biasanya 2 mili, teman-teman. Ini 1,9. Jadi di tempat kita itu semua bahan yang kita gunakan real karena berdasarkan timbangan. Karena di toko-toko besi itu banyak yang bilang 2 mili ternyata hanya 1,6. Ada yang bilang 1,8 ternyata hanya 1,4 seperti itu. Jadi tidak ada yang valid. Nah, ini biasanya kita selisihnya itu 0, sekian mili. Jadi misal 2 mili itu aktualnya paling 19, sekian mili. 1,8 juga paling 17, sekian. Jadi tidak bisa akurat pas 1,8 itu jarang banget. Terus bedanya, nah ini bagian depannya sudah dikasih pelipit ya. Bagian depannya sudah kita kasih ini. Ini tampilan depannya. Kemudian rangka yang digunakan ini lumayan tebal. Ini siku 4. Kita menggunakan di sini menggunakan siku 4,5, teman-teman. Kemudian asnya, ini asnya sama, lakernya ini kayaknya as 24, teman-teman. As 24 atau 25 ya? 24. Kita menggunakan as 25, lakernya juga mereknya juga bagus sih, sama. Pulinya kita juga menggunakan puli besi. Nah, ini gede banget. Ini pulinya bagus, tapi gede banget. Jadi kayak tidak sesuai apa ya? Ragangannya. Sekarang di bagian dalam ya, jadi kualitas pengerjaan teman-teman sudah lihat di sini tadi, ini udah, ini malah tidak dilas teman-teman. Nah ini lasnya di mana ya? Kok nggak ada? Oh, bawahnya kayak gini. Nah teman-teman bisa dengarkan kan? Terus di bagian dalam, teman-teman. Kita lihat kan bagian dalam. Ini penutupnya saya copot dulu. Bagian dalam. Jadi saya itu sudah beli mesin itu awalnya dulu itu 3 kali, teman-teman. Karena memang terpancing dengan harga murah seperti ini. Endingnya apa? Saya harus beli berulang-ulang kali. Niatnya itu murah, tapi dapatnya mahal. Karena harus beli berkali-kali. Setelah kita bikin sendiri ternyata malah bagus. Kita memang hadirkan mesin itu yang kualitasnya bagus, teman-teman. Jadi belajar dari pengalaman sebelumnya, mesin murah pasti kualitasnya juga mengikuti. Sebenarnya tidak sebegitu sih. Karena selisih yang bagus sama murah itu tidak terlalu banyak. Oke, dalaman pisaunya ini, pisaunya seperti ini. Ini pemukulnya banyak banget. Nah, menurut saya over dan ragangan atau kaki-kakinya kecil. Ini rentan untuk patah, dan model blender seperti ini biasanya hasilnya akan cenderung lebih bright, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, di tempat kita memang lebih sederhana, tapi secara fungsi dan hasil juara, teman-teman. Kita menggunakan pisaunya HSS, sistemnya baut 8 hammer mill. Jadi lebih simple, tapi hasilnya lebih bagus, teman-teman. Nah, ini blendersnya kecil dan ribet, resiko ini untuk lepas. Pengelasannya juga kurang bagus sih menurut saya, kayak gitu. Ini untuk bagian dalamnya. Di sini kita kasih pegangan, dan di sini tidak ada. Mau tahu perbedaan harganya, teman-teman? Ini ya, kita lihat bodi dulu ya, tebelan bodi dulu ya, lupa teman. Nah ini bodi ini, teman-teman dengarkan. Kita tes dulu sini ya. Ini tesnya harus benar-benar, teman-teman. Nah ini 1,06. Biasanya 1,1 ini, teman-teman. Tapi toko nyebutnya ini 1,2 mili. Terus punya kita, teman-teman dengerin. Ini ya.
Sekarang punya kita. Nah, ini 2, sekian, benar. 2,1. Biasanya 2,2, teman-teman. Ini karena ada cat ya. Ini aslinya 2 mili, teman-teman. Ini juga karena ada cat. Ini harusnya 1 mili ya maksudnya. Kita masukkan lagi. Terus ke perbedaan harga, teman-teman. Jadi langsung, oh iya satu lagi. Di sini engselnya pakai engsel kayak gini, teman-teman. Engsel saringannya sama ya. Kita menggunakan engsel bubut. Di belakang sini engsel bubut. Nah, ini engselnya seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan engsel bubut. Jadi teman-teman perlu tahu engsel bubut. Oke, lanjut ke harga. Mesin-mesin seperti ini banyak dijual di Facebook. Kemudian di YouTube juga banyak. Ini rata-rata harganya 2 juta sampai 2 juta 200 untuk tanpa mesinnya. Sedangkan ini kita jualnya di angka 2 juta 850. Tapi kalau ini sama ongkos kirim, katakan ongkos kirim itu 200, jatuhnya 24. Kalau ini sejawa kita ngasih ongkos kirimnya gratis. Jadi kurang lebih selisihnya antara 400.000. Teman-teman bisa mendapatkan kualitas yang bagus, baik, atau selisih 400.000, teman-teman mendapatkan sebuah mesin chopper dengan bodi yang kurang lebih seperti ini. Jadi ini tidak bermaksud untuk menjelekkan produk orang lain karena semua orang itu jual dengan sesuai harga. Tapi saya hanya mengedukasi konsumen atau subscriber saya tentang kualitas mesin chopper itu seperti apa. Nah ini ya teman-teman bisa mati. Bandingkan dengan ini, sebenarnya selisihnya tidak terlalu banyak. Karena orang kan 2 juta, 2 juta 200 kan belum termasuk ongkos kirim. Bahkan ini kalau yang ngirim bukan produsen besar, dia akan kena ongkos kirim itu lebih mahal. Karena dia hitungannya volume, panjang, lebar, tinggi. Kalau di tempat kita, karena kita ngirimnya itu sudah banyak teman-teman, dan kita VIP member untuk pengiriman mesin dari kargo, ongkos kirim tidak terlalu mahal. Ini misal teman-teman ngirim ini, kalau teman-teman kenanya 90 kilo, bisa dibayangkan 4.000 kali 90 kilo. Misal ke Jakarta atau ke Banyuwangi, nah ongkos kirim udah sekian berapa. Nah, ini berapa? Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kita bicaranya soal data, pakai skitmat digital ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman lebih hati-hati dalam bertransaksi. Ya bukan hati-hati, ya hati-hati juga perlu sih. Karena sekarang marak sekali untuk penipuan di Facebook. Ada satu video kita itu yang dicomot untuk iklan dan itu harganya murah banget dan banyak orang yang ketipu. Ini biasanya di Facebook. Kalau di YouTube masih jarang kayak gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini edukasi kualitas mesin. Nanti kita akan bandingkan mesin produksi kita aja. Nah ini kan karena ada di tempat kita, beliau juga ngomong harganya sekian, jadi acuannya itu kayak gitu teman-teman. Tahu gitu selisih dikit dulu saya beli ini. Tahu enggak ini dijual berapa? Kalau sudah bekas kayak gini. Kemarin cuma 100.000 teman-teman. Karena main ditimbang aja. Jadi secara fungsi kurang dapat, hanya bentuknya aja. Jadi banyak sekali tukang las itu buat mesin mereka enggak ternak teman-teman. Mereka enggak tahu hasil yang diinginkan. Ya hasil yang diinginkan ternak itu nak rumput ya terpotong rapi, bagus, tidak berair kayak gitu. Itu ya. Terima kasih. Jangan lupa tertarik dengan produk-produk yang ada di tempat kita, silakan hubungi di nomor WA yang ada di video ini. Jadi sekian, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.